Halo semua, di video ini aku akan jelasin secara singkat untuk alur proses pengembangan aplikasi atau software. Semoga bermanfaat buat teman-teman mahasiswa atau yang mau bekerja di bidang IT tapi belum ada gambarannya sama sekali, atau teman-teman yang fresh graduate. Nah, ini aku jelasin sesuai dengan yang udah aku jalanin selama ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Ditunggu. Nah, yang pertama itu kita ketika terima orderan atau maksudnya tuh ada permintaan pengembangan software. Nah, kita akan tim IT akan rapat dan berdiskusi dengan si stakeholder atau user yang merequest gitu. Yang kedua, kita itu user assessment. Jadi kita udah tahu permintaannya apa. Nah, kita harus menggali lebih dalam melalui user assessment tersebut. Siapakah yang melakukan user assessment? Yang melakukannya adalah, nah, tergantung nih tim IT-nya ada siapa aja, karena di tim IT itu kadang kondisinya juga tidak selalu ideal. Kadang ada project manager atau leadernya, kemudian ada bisnis analisnya atau sistem analisnya juga ada, tapi kadang-kadang juga nggak selalu ada. Jadi misalnya ada leader sama programmernya langsung aja, atau ada leader sama ada analisnya dan ada programmernya juga. Nah, biasanya kalau ada analisnya, nah yang akan user assessment itu analisnya aja, tapi kadang-kadang juga project manajernya juga ikut gitu. Nah, yang ketiga itu ketika udah didapatkan semua informasi melalui user assessment tersebut, maka si analis atau project manager akan membuatkan semacam mock up secara global atau dari apa yang udah di assessment tadi. Nah, itu dibuatkan semacam desain, kemudian nanti gimana kira-kira bentuk aplikasinya. Setelah itu akan diberikan ke programmer. Nah, kemudian setelah desain biasanya kan dibikin tuh kasarnya nanti kira-kira bentuk aplikasi tuh kayak apa, mockup lah, mockupnya dibikin seperti apa. Nah, barulah masuk ke tahapan implementasi atau development, dimana nanti si programmer udah mulai coding, udah mulai bikin tabel-tabel di database-nya. Nah, itulah proses development-nya atau proses implementasinya gitu. Nah, setelah sudah selesai nih di develop sama si programmer, kemudian kan jadi nih produknya. Mungkin masih belum sempurna. Nah, si programmer nanti sama tester yang kelima, maka tester akan melakukan testing. Nah, testing ini kembali lagi di sebuah tim IT itu kadang kan nggak selalu ideal, nggak selalu ada QA-nya atau nggak selalu ada testernya. Jadi bisa jadi si analis yang akan membantu testing, atau bahkan project manager juga akan membantu testing gitu. Jadi tergantung di dalam tim IT ada siapa aja. Tapi aplikasi sudah pasti harus dites dulu sebelum kita kasih ke si user. Nah, kemudian yang keenam ini, setelah kita rasa udah bagus kan aplikasinya di internal kita, di sisinya kita, nggak ada error lagi, udah diperbaiki, setelah testing, diperbaiki, testing, diperbaiki, kita akan infokan ke usernya sesuai deadline yang udah diatur. Nah, ini namanya UAT atau User Acceptance Test. Jadi si user akan kita kasih tahu, ini silakan dicobain aplikasinya. Aplikasinya masih versi testing, jadi belum di live kan. Kalau sudah oke, atau kalau misalnya ada kekurangan yang menurut user perlu ditambahkan, maka si user ini pun perlu gitu nyobain langsung gitu. Nah, setelah usernya nanti oke dengan UAT itu, dengan proses UAT-nya udah dilakukan, maka yang terakhir adalah aplikasi ini bisa live. Jadi ketika aplikasi ini sudah oke dari usernya, oke nih kita mau pakai dan udah sesuai sama kebutuhan
sama usernya, ataupun masih ada kekurangan secara minor, tapi paling tidak bisa mengakomodir kebutuhan usernya, kebutuhan yang besar-besarnya dulu. Nah, maka aplikasi ini bisa di live-kan atau launching gitu. Nah, ketika live, aplikasi ini akan digunakan oleh end user dengan menginput real data mereka gitu. Jadi ketika udah live itu udah masuklah data-data real mereka, bener-bener aplikasi ini dipakai gitu. Kira-kira itu gambarannya. Ini gambaran secara global, belum terlalu detail. Jadi ada tahapan-tahapannya ketika kita melakukan pengembangan aplikasi, dan itu kita terlibat di dalamnya, maka kita akan ada part yang kita akan kontribusi di dalam situ. Nah, tergantung kitanya sebagai apa. Apakah kita sebagai programmernya, atau kita sebagai leadernya, atau kita sebagai analisnya, atau testernya, atau malah kita semuanya gitu yang kita kerjain. Jadi kayak full stack developer gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini membantu memberikan gambaran ke teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia IT atau pengembangan software yang masih baru-baru banget, belum ada gambaran. Mudah-mudahan dari penjelasan aku bisa ada tergambar sedikit, karena aku pernah tanya ke beberapa mahasiswa, teman-teman gitu, yang memang dia belum pernah gitu kan kerja dia jurusan IT tapi belum pernah langsung terjun gitu ke pekerjaan itu. Nah, dia kira-kira gambarannya tuh kayak gitu nanti. Tergantung kaliannya jadi apa juga. Gitu. Oke, itu dulu dari aku. Thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Please like, comment, dan subscribe-nya, dan jangan lupa di-share. Thank you for watching and have a good one.